Oke adik-adik semua, berjumpa lagi. Kita akan membahas mengenai materi yang ke-10 yaitu materi komunikasi. Nah, untuk pertemuan ke-9 kita sudah membahas mengenai tim dan kita akan lanjutkan di topik pertemuan ke-10 ini mengenai komunikasi. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan ke-10 ini, mahasiswa diharapkan kalian itu akan bisa menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari komunikasi, kemudian kalian juga bisa menjelaskan proses dari komunikasi itu seperti apa, kemudian arah dari komunikasi, baik komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi, kemudian kalian juga bisa menjelaskan mengenai saluran komunikasi, kemudian kalian juga bisa mengetahui sebenarnya hambatan-hambatan yang sering terjadi di dalam proses komunikasi itu seperti apa. Oke, kemudian kita masuk ke yang awal, yaitu definisi dari komunikasi. Nah, untuk komunikasi itu sendiri tentunya kalian sudah melakukan sejak dini dan sudah diajarkan baik di rumah maupun di sekolah. Nah, komunikasi itu sendiri kalau misalkan secara definisi itu adalah proses bertukar informasi ataupun ada proses di mana seseorang ataupun komunikator kita sebutnya itu mengirimkan pesan-pesan kepada komunikan. Jadi secara sederhananya itu adalah interaksi yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih, di mana interaksi tersebut itu mengandung makna ataupun informasi dan ada pesan yang disampaikan ataupun message. Untuk fungsi komunikasi itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Kemudian untuk komunikasi sosial itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Kemudian untuk komunikasi sosial juga ini kita biasanya lebih mengarah kepada jalinan untuk bisa merealisasikan atau mengaktualisasikan diri kita. Jadi kita lebih secara sosial itu membaur dengan orang-orang ataupun masyarakat yang berada di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, ini ada komunikasi ekspresif. Untuk komunikasi ekspresif ini tidak bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, namun komunikasi ekspresif ini memiliki fungsi untuk menunjukkan emosi ataupun perasaan kita. Contohnya misalkan kalau kita lagi marah ataupun lagi bingung, lagi kesal, itu biasanya secara tidak langsung kita tunjukkan melalui raut wajah ataupun gestur tubuh kita. Nah, itu disebut sebagai komunikasi ekspresif non-verbal. Nah, contoh lainnya untuk komunikasi ekspresif yang secara verbal ditunjukkan itu mungkin bisa melalui puisi, kemudian lagu ataupun novel ataupun syair. Itu contoh untuk komunikasi ekspresif. Kemudian selanjutnya ada komunikasi ritual. Nah, untuk komunikasi ritual itu lebih mengarah kepada acara-acara ataupun perayaan-perayaan yang dilakukan. Contohnya ketika kita berada di dalam pesta pernikahan saudara ataupun kerabat kita, ataupun di dalam perayaan hari besar keagamaan, di mana nantinya itu akan terjadi yang namanya interaksi dan juga ada komunikasi. Nah, ketika ada perayaan ataupun pernikahan, disitulah kita sebut sebagai komunikasi ritual. Ada juga yang disebut sebagai komunikasi instrumental. Nah, untuk komunikasi instrumental itu mempunyai beberapa tujuan umum, di mana tujuan umumnya itu adalah berfungsi untuk menginformasikan, kemudian mengajak, dan juga bisa sampai mengubah sikap ataupun keyakinan dari perilaku ataupun tindakan seseorang. Nah, untuk komunikasi instrumental itu sendiri
Tujuan dari jangka pendeknya ini adalah kita bisa mendapatkan simpati dari orang lain ataupun keuntungan secara material. Kemudian kalau misalkan untuk tujuan jangka panjangnya itu bisa sampai mempengaruhi orang lain dan bisa membuat orang lain itu memiliki perubahan baik dalam sikap ataupun tindakan mereka. Jadi lebih ke arah persuasif sifatnya. Proses komunikasi itu sendiri kita akan melalui 5 langkah dari proses komunikasi. Yang pertama itu komunikasi diawali dengan adanya pengiriman ataupun dari seorang komunikator yang memiliki ide ataupun gagasan yang disampaikan. Kemudian dari ide yang disampaikan itu diubah menjadi sebuah pesan yang disampaikan kepada komunikan atau orang lain. Kemudian setelah itu proses komunikasi dilanjutkan dengan pemindahan pesan tersebut kepada komunikan. Kemudian dari komunikan ataupun penerima pesannya menerima pesan tersebut, dan langkah terakhir dari proses komunikasi adalah penerima itu memberikan tanggapan ataupun respon dan memberikan umpan balik kepada komunikator ataupun si penyampai pesan tersebut. Oke, setelah kita tahu tadi proses komunikasi itu adalah proses penciptaan ide ataupun gagasan dari komunikator yang kemudian disampaikan dan pada akhirnya itu mendapatkan tanggapan dan juga umpan balik dari komunikan kepada komunikator. Selanjutnya ada yang disebut sebagai komunikasi interpersonal. Nah, untuk komunikasi interpersonal itu sendiri adalah pertukaran informasi ataupun pendapat ataupun ide yang disampaikan dan itu terjadi antara 2 orang ataupun lebih, di mana kedua orang tersebut ataupun lebih itu melakukan percakapan yang sifatnya itu lebih kepada pribadi ataupun antar pribadi. Jadi untuk hal-hal yang lebih subjektif sifatnya. Kemudian di dalam komunikasi interpersonal tentunya ada proses yang harus kita lalui sehingga komunikasi interpersonal itu dapat terjadi. Nah, di dalam slide PPT yang sudah saya cantumkan itu sudah saya jelaskan bagaimana alur proses komunikasi interpersonal. Silakan kalian bisa baca secara mandiri, dan kalau misalkan nanti ada hal-hal yang mau kalian tanyakan, silakan bisa melalui forum diskusi. Tadi kita sudah membahas mengenai komunikasi interpersonal, kita lanjutkan ke komunikasi organisasi. Nah, berbeda dengan komunikasi interpersonal di mana komunikasi yang terjadi itu lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya subjektif dan antar pribadi. Kalau untuk komunikasi organisasi itu proses komunikasi yang terjadi adalah melibatkan berbagai unsur di dalam organisasi. Dan juga proses komunikasinya itu memiliki maksud dan tujuan sehingga organisasi itu bisa mengarah kepada perkembangan yang lebih dinamis sifatnya. Nah, untuk arah komunikasi organisasi itu ada beberapa macamnya. Yang pertama ada komunikasi ke bawah atau disebut sebagai downward, di mana komunikasi yang dilakukan itu adalah komunikasi dari atasan kepada bawahan atau kita sebut sebagai komunikasi vertikal. Kemudian yang kedua ada komunikasi ke atas atau upward. Ini adalah komunikasi yang dilakukan dari bawahan kepada pimpinannya. Biasanya dilakukan untuk memberikan laporan terhadap suatu aktivitas atau kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, ini ada komunikasi horizontal. Nah, untuk komunikasi horizontal, ini adalah komunikasi yang terjadi antar 2 orang atau lebih, di mana kedua orang tersebut itu memiliki jabatan atau fungsi yang setara, atau bisa disebut sebagai mereka itu adalah rekan sejawat.
Kemudian ada yang keempat, itu adalah komunikasi lintas saluran, di mana komunikasi yang terjadi itu lebih kepada lintas fungsi di dalam suatu organisasi. Jadi komunikasinya itu misalkan dari departemen akuntansi kepada departemen pemasaran. Nah, itu bisa disebut sebagai komunikasi lintas saluran. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini ada komunikasi informal pribadi atau selentingan. Ini adalah komunikasi yang sifatnya itu kadang bisa nyata ataupun bisa fake ataupun palsu ataupun hoax. Nah, ini biasanya yang terjadi di dalam organisasi itu seperti gosip ataupun selentingan. Nah, ini termasuk ke dalam komunikasi yang ada di organisasi. Komunikasi interpersonal ataupun komunikasi organisasi tentunya membutuhkan media dalam proses penyampaiannya. Nah, untuk media yang digunakan dalam komunikasi itu disebut sebagai saluran komunikasi, di mana kita perlu untuk menetapkan media apa yang sekiranya tepat untuk bisa menyampaikan pesan kita kepada penerima. Untuk mengetahui saluran komunikasi yang tepat, tentunya kita harus memperhatikan beberapa hal dalam memilih saluran komunikasi. Nah, untuk yang pertama, kita harus melihat kesempurnaan dari salurannya. Kemudian yang kedua, kita memilih metode komunikasi yang sesuai. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mempertimbangkan keamanan informasi ataupun kita memberikan informasi itu tidak boleh ke sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa untuk kita berikan informasi tersebut. Dan setelah itu, setelah kita tahu saluran komunikasi yang sesuai untuk menyampaikan pesan kepada penerima pesan, kita juga perlu mengetahui hambatan-hambatan yang menghambat komunikasi kita itu menjadi tidak efektif. Nah, ini biasanya yang menghambat beberapa faktornya adalah yang pertama itu adalah penyaringan, di mana proses penerimaan informasi itu disalahartikan oleh pihak yang menerima pesan. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan pemilihan persepsi ataupun sudut pandang. Jadi ketika informasi itu diterima oleh pihak penerima pesan, belum tentu mereka itu mempunyai pemikiran ataupun sudut pandang yang sama dengan si penyampai pesan. Kemudian yang ketiga, ini juga informasi yang berlebihan. Ini lebih kepada ketika kita membahas A, B, C, D, itu belum tentu yang diterima oleh si penerima pesan itu adalah A, B, C, D juga. Bisa saja orang yang menyampaikan pesannya itu menyampaikan lebih daripada itu, sampai dengan A, B, C, D, F. Nah, itu penting juga dan menjadi faktor penghambat dalam komunikasi. Kemudian yang keempat, yaitu kita memperlihatkan sikap yang emosi. Kemudian yang kelima, ini dari segi bahasa. Kalau misalkan kita menggunakan bahasa daerah, misalkan itu juga perlu hati-hati dan menjadi penghambat dalam komunikasi. Kemudian yang keenam, ini adalah keheningan. Kemudian yang ketujuh, ini ada kekhawatiran komunikasi. Dan yang kedelapan, ini ada berbohong. Nah, itu ada 8 faktor yang secara umum bisa menjadi penghambat dalam komunikasi kita kepada orang lain. Oke, itu tadi penjelasan dari materi di pertemuan ke-10 mengenai komunikasi. Kemudian jangan lupa untuk kalian mengerjakan kuis yang sudah dicantumkan di dalam platform MOOC. Kemudian kalian juga bisa gunakan fitur forum diskusi apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami ataupun ada yang ingin kalian tanyakan. Kemudian kita akan berjumpa lagi di materi pertemuan ke-11, itu akan membahas mengenai kepemimpinan. Jadi ikuti terus dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar di mata kuliah perilaku keorganisasian.